Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Anita adalah seorang pasien di rumah sakit jiwa. Perawakan yang pendiam, Anita tampak menyimpan berjuta misteri. Dirinya lebih banyak menyendiri dan tidak berbicara sepatah kata pun. They tell me everything will be okay if I just accept Jesus. Justru, dirinya suka menyerang orang yang ada di sekitarnya. Walaupun bertubuh kecil, tapi Anita mempunyai tenaga yang luar biasa. Seorang dokter pun harus kehilangan giginya setelah ditonjok Anita dan langsung tersungkur di lantai. Anita pun diasingkan ke sebuah kamar isolasi, sendirian, terpisah dari pasien lainnya. Cerita pun dimulai. Di tempat tinggal Anita terdapat sebuah air terjun yang menarik para peneliti untuk melakukan penelitian. Anita punya sahabat bernama Jennifer. Berbeda dengan Anita, Jennifer adalah siswi tercantik, terseksi, dan idaman para pria yang sangat ingin memiliki Jennifer. Bahkan, Anita pun sampai heran kenapa Jennifer mau-maunya berteman dengan Anita. Kemanapun Jennifer pergi, dia selalu mengajak Anita. Seperti kali ini, Jennifer mengajak Anita untuk pergi mencari laki-laki tampan. Anita pun kebingungan harus mengenakan pakaian seperti apa. Oh iya, walaupun cupu, tapi Anita punya pacar bernama Chip. Di saat mereka lagi bermesraan, datanglah Jennifer yang menjemput Anita untuk pergi. Jennifer's here. How do you know? Mereka menghabiskan malam ini di sebuah bar pinggir kota karena malam ini ada sebuah band yang akan tampil. Ya, seperti biasa Jennifer pun menjadi pusat perhatian. Dia pun digoda oleh Roland, salah satu polisi junior. Tapi Jennifer lebih tertarik pada anggota band yang mau tampil. Ia pun menghampiri vokalisnya dan basa-basi untuk menawarkan dirinya untuk bermain dengan para anggota band. Sebuah tawaran yang sangat sulit ditolak, ya kan? Tapi Anita langsung dengan tegas bilang pada mereka kalau Jennifer bukan wanita murahan. Niat yang baik dari Anita justru tidak dihiraukan oleh Jennifer. I think the lead singer wants me. Only because he thinks that you're a virgin. Singkat cerita, band pun beraksi dan Jennifer berdiri paling depan untuk melihat aksi band yang sebenarnya sih biasa aja. Saking menikmatinya, Jennifer pun memegang erat tangannya Anita sebagai tanda persahabatan. Tapi sepertinya Anita merasakan hal yang berbeda. Di tengah-tengah pertunjukan, Anita menyadari kalau ada api yang mulai menjalar melalui kabel-kabel di belakang panggung. Dengan cepat, api-api itu melahap seluruh bar ini dan membuat kekacauan dan para penonton lari ke sana kemari menyelamatkan diri. Anita dengan cepat menarik keluar Jennifer untuk kabur dari bar yang terbakar. Di sisi lain, banyak korban yang berlarian dengan tubuh yang terbakar. Tapi, tiba-tiba sang vokalis band menggandeng Jennifer dan dibawa masuk ke dalam van yang berisi seluruh anggota band. Vokalis pun hanya tersenyum manis ke arah Anita. I wanna go. Anita yang tidak bisa berbuat apapun menelpon Chip dan menceritakan kebakaran yang terjadi. Selain itu, Anita juga cerita kalau Jennifer diculik oleh para anggota band dan dibawa ke dalam van. Namun, di saat lagi teleponan, Anita merasakan ada sesuatu yang bergerak di bawah rumahnya. Anita memeriksa seluruh rumah namun tidak menemukan apa-apa. Probably nothing. Look, I'll call you later. Dan tiba-tiba, Jennifer muncul dengan keadaan penuh darah dan sangat menyeramkan. Jennifer pun langsung membuka kulkas mencari makanan, tapi yang terjadi, dia malah memuntahkan cairan hitam. Tentunya ini bukan simbiot di film Venom. Anita yang ketakutan pun mencoba menelpon bantuan, tapi langsung dihentikan Jennifer dengan meremas tangannya dan mendekap erat badannya ke tembok. Apa yang sebenarnya terjadi ya?
Keesokan harinya, Anita hanya termenung memikirkan sahabatnya yang tiba-tiba diculik dan kembali dengan bentuk yang sangat berantakan. Tapi hari ini, Jennifer baik-baik saja seperti tidak ada yang terjadi pada dirinya. Padahal semalam, Anita harus bersusah payah membersihkan cairan hitam yang dimuntahkan Jennifer. Singkat cerita, Pak Guru datang dan memberikan kabar duka kalau beberapa teman mereka menjadi korban dari kebakaran. Jennifer pun bukannya bersedih, dia malah tersenyum seakan-akan mengejek Pak Guru yang sedang berduka. We can't let that damn fire win. Seketika suasana di sekolah pun menjadi gelap dan penuh duka. Banyak teman-teman mereka yang tewas karena kebakaran semalam. Begitu juga dengan dia yang rasakan Jonas ketika sahabatnya si Craig harus tewas dalam kebakaran semalam. Tiba-tiba datanglah Jennifer yang mengajak Jonas untuk ke hutan belakang sekolah menghabiskan waktu berdua. Jonas yang lagi mengsedih tiba-tiba langsung semangat setelah Jennifer memegang tangannya dan mengarahkan ke gunung kembarnya yang halus dan empuk. Kukira set, ternyata seset. Mereka berdua pun ada di hutan belakang sekolah dan langsung bermesraan sambil dilihat oleh para binatang. Jennifer langsung membuka resleting jaketnya yang ternyata dia tidak menggunakan bra untuk menutupi gunung kembarnya yang mulus dan sangat empuk. Bukannya digenjot, Jennifer pun mendorong Jonas sampai ke pohon dan memakannya dengan membabi buta. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Pak Guru mendengar suara dari hutan pun menghampiri Jonas yang saat ini sudah tidak bernyawa. Tubuhnya hancur, terkoyak-koyak oleh Jennifer. Seketika polisi pun langsung datang dan membawa jenazahnya Jonas. Sedangkan Jennifer malah asyik berenang, asli mulus banget sih Jennifer. Malam harinya Jennifer seperti biasa, layaknya manusia normal. Dia teleponan dengan Anita, berbincang-bincang masalah perempuan. Tapi di sini kita bisa melihat kalau Jennifer yang sekarang kebal terhadap apapun. Dia membakar lidahnya dengan korek namun tidak berdampak apa-apa. Tubuhnya langsung sembuh sendiri. Ajaib. I gotta go. Anita pun baru tahu kalau Jonas tewas secara mengenaskan. Rumahnya Jonas dipenuhi polisi untuk mencari tahu kenapa Jonas bisa tewas misterius. Kebetulan mereka ini tetanggaan. Anita pun semakin curiga kalau kematian Jonas pasti ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di dalam bar. Nah, hari-hari berikutnya suasana sekolah semakin kelam, tapi tidak dengan Jennifer yang malah semakin sumringah, tersenyum, bahagia. 1 bulan berlalu, guru mereka mendapat kabar kalau band yang tampil di bar saat itu akan mendonasikan keuntungan mereka untuk acara amal dan akan menyumbangkan pada para korban yang tewas saat kebakaran malam itu. Tapi, lagi-lagi Jennifer terlihat sangat sinis dan keadaannya sekarang semakin pucat. Sepulang sekolah, Colin dengan sangat berani mengajak Jennifer untuk pergi kencan, percobaan yang bagus, walaupun dirinya ditolak mentah-mentah oleh Jennifer. Anita yang tidak tega pun memberikan saran pada Jennifer kalau Colin adalah anak yang sangat baik. Akhirnya, Jennifer melunak. Dia pun mengajak Colin untuk main ke rumahnya dan nanti nonton film bareng-bareng. Film apa tuh? Aquamarine on DVD. It's about this girl who's like, Great, yeah. okay. Di malam harinya, Anita dan Chip kembali menghabiskan waktu bersama layaknya anak muda seumuran mereka. Chip terus berusaha mendapatkan jatah dari Anita. Di sisi lain, Colin mendatangi rumah Jennifer namun keadaan sekitar sangatlah gelap. Colin harus mengendap-endap untuk dapat masuk ke dalam rumahnya Jennifer. Di tengah kegelapan, Colin mencari Jennifer. Nah, di lantai atas Colin akhirnya bertemu dengan Jennifer. Jennifer mempersiapkan lilin-lilin kecil seperti terlihat romantis. Jennifer pun langsung membuka jaketnya. Kali ini dia menggunakan mini set untuk menutupi gunung kembarnya. Jennifer memulai aksinya dengan bermain-main dengan Colin. Dia mulai dengan membuka celananya, lalu dia patahin tangannya Colin sampai kesakitan. Jennifer menuntaskan aksinya dengan mengoyak-ngoyak Colin hingga tewas sama seperti yang ia lakukan pada Jonas di hutan belakang sekolah. Setelah itu, dia makan deh isi perutnya Colin. Sedangkan Chip sudah berhasil mendapatkan jatah dari Anita. Selamat bro. Tapi Anita tiba-tiba kepikiran dengan Jennifer dan apa yang sudah dia lakukan. Makanya setelah membersihkan lembahnya, Anita pun langsung berlari mencari Jennifer. Di tengah gelapnya malam, Anita bertemu dengan Jennifer yang lagi-lagi bersimbah darah, kali ini darahnya Colin. Seakan-akan tidak percaya, Anita pun celingak-celinguk, tiba-tiba Jennifer pun lompat ada di depan matanya. Dengan tersenyum manis, Anita pun terkaget-kaget tidak percaya.
Anita buru-buru pulang dan menangis meringkuk tidak percaya kalau sahabatnya dari kecil yang cantik, menggemaskan, kini berubah menjadi monster pemangsa bocil-bocil sakne tidak tertahan. Anita pun memilih untuk tidur supaya menenangkan pikiran, tapi tiba-tiba Jennifer udah ada di atas ranjangnya Anita dan mengajak Anita untuk bermain di tengah malam. Jennifer pun mulai membelai rambut Anita yang halus dan mengelus pundaknya yang sangat licin. Anita pun justru sangat menikmati setiap sentuhan yang dilakukan oleh Jennifer pada dirinya. Dan seketika, dia pun tersadar apa yang ia lakukan. Dia bertanya beribu-ribu pertanyaan pada Jennifer, sebenarnya apa yang terjadi. Jennifer pun hanya tersenyum manis, asli cakep banget Megan Fox. Singkat cerita, Jennifer pun menceritakan kisahnya. Basically, like agents of Satan with really awesome haircuts. Saat diculik anggota band, dia dibawa ke air terjun pinggir kota. Pikiran Jennifer sudahlah jorok. Dia tahu bahwa dia akan digengbeng secara bersama-sama. Tapi, ternyata anggota band punya tujuan lain. Jennifer dijadikan persembahan untuk ritual setan yang akan mereka lakukan. Ritual ini dilakukan supaya band mereka terkenal dan mereka kaya raya. Kalau di sini mah kayak penumbalan gitu cuy. Jennifer diikat dan mereka membaca mantra perjanjian dengan setan supaya mereka diberi kemakmuran dan kekayaan. Sebelum melakukan ritual, mereka pun bernyanyi dengan riang layaknya sekumpulan psikopat. Nah, barulah setelah itu Jennifer ditusuk secara membabi buta. Setelah dihabisi, secara ajaib Jennifer kembali hidup. Namun Jennifer yang sekarang sudah berbeda. Dia selalu memiliki rasa lapar. Di perjalanan pulang dia bertemu dengan Ahmed, salah satu teman di sekolahnya. Ahmed ini adalah korban pertama Jennifer. Rasa lapar Jennifer ini setimpal dengan apa yang ia dapatkan. Dia menjadi kebal dan tidak dapat dibunuh. Makanya kulitnya mulus. Mendengar semua cerita Jennifer, Anita mengusir Jennifer untuk pergi dari rumahnya. Jennifer pun pakai celana dan langsung dia lompat dari jendela. Anita pun menghadiri pemakaman Colin yang tewas mengenaskan dibunuh Jennifer. Tentu saja keluarganya Colin tidak terima anaknya tewas secara tidak manusiawi. Begitu juga dengan temannya Colin yang tidak percaya. Satu persatu teman-temannya tewas. Hari-hari berlalu, hubungan pertemanan Jennifer dan Anita pun merenggang. Anita lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca dan mencari tahu bagaimana menghentikan Jennifer. Sebenarnya agak aneh sih, di perpustakaan SMA kok ada buku-buku tentang satanisme. Tapi dari perpustakaan dia mendapatkan sebuah buku yang menceritakan sebuah pemindahan roh jahat pada tubuh seorang perawan. Yang berarti Jennifer akan selamanya mencari korban anak laki-laki untuk dijadikan makanan bagi para roh jahat ini. Chip yang mendengar ceritanya Anita tidak percaya karena rasanya seperti hayalan dan dongeng. Singkat cerita, waktu berlalu, tibalah hari prom night. Semua siswa bersiap-siap untuk datang di acara ini. Ibunya Chip memberi Chip sebuah semprotan untuk berjaga-jaga. Anita juga bersiap-siap datang ke acara ini. Sedangkan Jennifer mulai merasakan rasa lapar yang berarti dia harus memakan darah segar. Dan pria yang beruntung malam ini adalah Chip. Jennifer menggoda Chip daripada berpesta bersama anak-anak, mending berpesta bersama dirinya. Ditambah lagi Jennifer memfitnah Anita kalau dia berselingkuh sama Colin. Sedangkan di sekolah, para anggota band tiba-tiba tampil di acara prom night dan membuat satu sekolah menjadi heboh. Karena saat ini, anggota band sudah menjadi terkenal. Di tengah-tengah konser, Anita pun sadar kalau Chip berada dalam bahaya. Dia pun berlari pulang, tapi Chip sudah tidak ada di rumah. Dia pun semakin yakin kalau Chip ada dalam bahaya. Chip dibawa Jennifer ke sebuah kolam renang yang tidak terpakai. Sama seperti korban-korban lain, ini adalah tempat terbaik untuk menghabisi Chip. Tapi di sini, Chip masih nggak sadar kalau ada yang aneh dengan Jennifer. Akhirnya, Jennifer mendorong Chip ke air dan melemparnya ke sana kemari. Anita pun terus berlari untuk menyelamatkan sang pujaan hati. Anita pun sampai, tapi Chip sudah dinikmati oleh Jennifer. Anita pun merusak makan malam Jennifer dan menyerangnya. Dengan sisa tenaga, Chip memberikan semprotan yang ia bawa untuk menyerang Jennifer. Jennifer pun memuntahkan cairan hitam dan sekarang dia bisa terbang. Keren. Anita dan Jennifer pun berdebat hebat, kenapa harus Chip? Kenapa tidak anak laki-laki yang lain? Tapi Jennifer tidak peduli, dia pun memilih untuk menghabisi Anita juga.
Sweetie, God, that's a joke. How can I to eat your soul? Tiba-tiba, Chip menusuk perut Jennifer dengan bambu runcing dan menembus perutnya Jennifer. Jennifer pun merasakan sakit tapi masih cantik. Damn one. Jennifer pun pelan-pelan kabur dari sana dan melompat lewat jendela. Sedangkan Chip yang sudah terluka harus menemui ajalnya dan berpisah dengan Anita. Aku mencintaimu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Chip untuk Anita, sang pacar tercinta. Setidaknya Chip sudah berhasil mendapat jatah dari Anita ya. Anita pulang ke rumah dan meratapi semua kejadian terjadi pada dirinya yang menimpa pacarnya dan juga sahabatnya. Jennifer kembali sehat dan ada di kamarnya. Tiba-tiba Anita datang dan menyerang Jennifer. Dengan bermodalkan cutter, Anita pun menghabisi Jennifer. Dia tusuk tepat di gunung kembarnya. Lalu muncul ibunya Jennifer yang memergoki anaknya sudah tidak bernyawa. Jennifer pun tewas dengan bercucuran darah dan ada sesuatu yang menonjol di bagian dadanya. Itulah yang terjadi dan itulah yang membuat Anita ada di dalam rumah sakit jiwa. Dan ternyata Anita mewarisi kekuatan Jennifer. Dia bisa terbang, dia bisa kabur dari rumah sakit jiwa. Anita pun menumpang sebuah mobil dan tujuan selanjutnya adalah menghabisi para anggota band. Para anggota band yang membuat semua ini bermula. Anita pun menghabisi semua anggota band yang berada pada puncak karirnya. Terkenal dan digandrungi semua wanita. Semua ini terjadi karena perjanjian dengan setan yang menumbalkan Jennifer. Berarti, kekuatan yang dimiliki Jennifer sekarang sudah pindah pada Anita, karena Jennifer sudah tewas. Namun, yang terjadi pernyataan adalah apakah Anita mempunyai rasa lapar juga seperti yang Jennifer rasakan. Megan Fox berperan sebagai Jennifer berhasil membawakan peran Jennifer yang menjadi perempuan primadona idaman sekolah dan bisa berpura-pura polos, tapi menakutkan di saat yang bersamaan. Amanda Seyfried juga sangat cocok berperan menjadi Anita yang menjadi sidekicknya Jennifer untuk menutupi semua kebusukan yang dilakukan oleh Jennifer. Walaupun memang Jennifer tidak berniat untuk menjadi monster ya. Sebuah kisah anak SMA dibalut dengan satanisme berhasil membuat Jennifer Body menjadi salah satu film yang menarik untuk ditonton. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Walaupun mendapat kekayaan dan terkenal, tapi para anggota band akhirnya merasakan karma dari keputusan yang mereka ambil. Jalan singkat menjadi kaya raya harus berakhir tragis. Itu dia alur cerita film kali ini. Terima kasih yang udah nonton, gua cabut, dan bye-bye.